to my YouTube channel. Well guys, today aku masih mau ngebahas seputar tes-tes untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Well, the Kono lovers yang memang pengen untuk melanjutkan studi ke luar negeri, and then pengen apply job begitu, daftar kerja di luar negeri, atau bahkan di dalam negeri sekalipun, tentunya kalian wajib banget yang namanya memiliki skor kemampuan dalam berbahasa Inggris. So that is why kalian wajib banget untuk memiliki kemampuan khusus ataupun kemampuan yang lebih mengenai bahasa Inggris itu sendiri. Lalu kenapa sih kita harus banget yang namanya memiliki skill dalam berbahasa Inggris? Yuk, kenapa? Kita jawab di kolom komentar bareng-bareng ya. Nah, kalau misalnya menurut pengalaman aku, kenapa kita harus memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris? Selain untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi sehari-hari, apalagi yang memang apply scholarship atau sekolah atau kuliah di luar negeri atau pekerjaan di luar negeri, dan juga bahasa Inggris itu merupakan suatu jembatan untuk kita bisa berkomunikasi. Jadi tentunya nggak mau dong kalau misalnya kalian ketinggalan pelajaran ataupun kalian nggak dapet ilmu di tempat kalian belajar hanya karena kalian nggak bisa berbahasa Inggris. Nggak mau kan? So buat Kono lovers yang memang pengen tahu tes apa sih yang bisa kita ikutin untuk mengukur kecakapan kita ataupun kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, make sure don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Dan jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis biar kalian gak ketinggalan tentang informasi-informasi yang bakal aku sampein. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe. Yuk langsung aja kita bahas. Di Indonesia sendiri, seperti kita ketahui, ada banyak banget tes untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, aku bakalan bahas 3 tes yang paling populer. The first is TOEFL, and then the second is IELTS, and the third is TOEIC. By the way, kalian udah tahu belum sih perbedaan dari TOEFL, TOEIC, and IELTS itu sendiri? Kalau misalnya belum tahu, yuk langsung kita simak aja. First, TOEFL. Nah, TOEFL ini sebenarnya udah aku bahas banyak banget di previous videos. Jadi, TOEFL itu stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL itu sama untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris yang memang mother tongue-nya atau bahasa asal kita itu bukan bahasa Inggris. Tetapi kalau TOEFL ini asalnya dari Amerika guys, dan TOEFL ini biasanya untuk negara-negara yang kita tuju itu seperti Amerika Serikat, Kanada, Amerika Timur, dan daerah-daerah sana pokoknya. Jadi buat Kono lovers yang memang pengen melanjutkan studinya ke sana itu ataupun mau kerja di sana, yang dilampirkan itu memang majority adalah sertifikat TOEFL. Namun TOEFL ini nggak cuma dipakai untuk kita ke negara Amerika dan yang udah saya sebutkan, tapi di dalam negeri itu sendiri di Indonesia TOEFL ini sangat dibutuhkan banget. Dan menurut aku TOEFL ini yang paling populer di antara IELTS dan juga TOEIC. Karena kalau misalnya the Kono lovers pengen melanjutkan studi kuliah ya, kalau SMA sih kayaknya belum pakai TOEFL test gitu. Yang mau melanjutkan S2 and then mau lanjut doktor, mau jadi ASN, terus mau jadi researcher, biasanya harus melampirkan yang namanya sertifikat TOEFL. Nah, untuk sertifikat TOEFL kayak gimana yang harus dilampirkan? Jangan lupa tonton di previous videos karena di situ udah aku bahas banyak banget jenis TOEFL apa yang harus diambil untuk di dalam negeri itu sendiri. Oke guys, itu untuk TOEFL. And the second is IELTS. Well guys, IELTS ini stands for International English Language Testing System. Nih nanti aku tulis di sini ya buat latihan baca juga. Jadi IELTS stands for International English Language Testing System.
Nah, IELTS ini ada dua versi. The first itu versi yang akademik, and then the second itu versi yang non akademik. So what is the difference gitu antara yang akademik atau yang non akademik? Kalau yang akademik itu biasanya ditujukan untuk kita yang mau melanjutkan S2, S3, and so on gitu, atau mau mengambil profesi kedokteran gitu. Kalau misalnya yang non akademik itu biasanya digunakan untuk para pekerja. Jadi yang mau kerja ke Eropa sana itu pakainya yang IELTS non akademik gitu, atau mau naik jabatan ataupun untuk kelas karyawan and so on itu pakai IELTS yang non akademik. So apa bedanya antara IELTS dan juga TOEFL? Karena ada juga yang versi akademiknya kan. Jadi kalau misalnya TOEFL itu kan untuk itu kan versi Amerikannya kan. Kalau misalnya IELTS itu tuh versi British. Jadi IELTS ini menurut aku tuh jauh lebih sulit, apalagi yang memang dari awal kita belajar bahasa Inggrisnya itu memang bukan yang British accent. Jadi yang memang belajarnya American style gitu kan. Jadi agak susah gitu, tapi tetap bisa kok. Dan untuk IELTS itu sendiri biasanya digunakan kalau misalnya kita itu mau belajar atau kita mau migrasi atau kita mau kerja di Eropa, terus ke UK, New Zealand, ya pokoknya daerah-daerah di situ ya. And then untuk IELTS itu sendiri itu ada 3 yang diujikan gitu, yang ada di tes. Kalau TOEFL kan kemarin banyak ya udah aku bahas. Kalau di IELTS itu ada listening, and then ada reading, and then the third itu ada writing. Dan untuk waktunya masing-masing nanti aku bakalan tampilin di sini ya, aku tampilin di kotak sini nanti biar bisa dibaca sendiri. Mengenai nilai di IELTS ini tuh lebih shorten gitu daripada di TOEFL. Kalau TOEFL itu kan ada beberapa jenis dan memang skornya itu yang besar-besar gitu range nilainya. Kalau di IELTS itu sendiri itu untuk minimal skornya itu 1, and then maksimumnya itu 9 gitu. Jadi kalau misalnya skor IELTS kalian itu udah 7 atau mungkin bahkan ada yang 8 gitu, itu berarti kalian benar-benar the best, emang keren banget gitu. Oke, kita langsung saja untuk yang the third is TOEIC. So guys, TOEIC ini sebenarnya ini nggak semua orang tahu sih kalau menurut aku, karena memang di lingkungan teman-teman aku sendiri itu yang paling populer adalah TOEFL gitu. Second itu memang IELTS, tapi walaupun IELTS juga nggak semua orang gitu, karena yang paling famous itu memang TOEFL gitu. Well guys, TOEIC ini stands for Test of English for International Communication. Pada umumnya untuk TOEIC itu sendiri itu adanya itu di negara Asia seperti Jepang dan Korea gitu. Dan TOEIC ini dikembangkan pada tahun 1979. Ujian ini ditujukan sama juga sih untuk mengukur level atau kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, kecakapan kita dalam berbahasa Inggris. Jadi TOEFL, IELTS, and TOEIC itu sama untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Dan untuk di TOEIC ini sendiri ada beberapa level. Jadi dari yang paling rendah sampai yang paling advance itu ada. Nah, nanti aku bakal tampilin juga di sini dan bisa kalian langsung baca langsung range skornya itu berapa, dan juga kalau skor kalian berapa berarti posisi kalian itu udah intermediate kah, udah advance kah gitu. Jadi aku tampilin di sini ya guys. Dan tujuan TOEIC ini sendiri biasanya digunakan untuk naik jabatan, untuk kepentingan bisnis atau pelatihan karyawan-karyawan gitu, atau mau jadi karyawan. Dan biasanya kalau misalnya untuk di tingkat sekolah itu ya untuk mengukur tingkat atau level kemampuan dalam berbahasa Inggris juga. Tapi overall kalau saya perhatikan memang TOEIC ini lebih digunakan untuk fungsionalnya itu untuk memang yang job gitu, yang tentang pekerjaan-pekerjaan gitu. Dan untuk materi yang bakal diujikan di TOEIC ini sendiri ada 2. The first is reading comprehension and the second is listening comprehension. Jadi ada 2 dan durasi waktunya itu
2 jam, jadi lebih pendek daripada IELTS dan juga TOEFL. Dan kalau untuk TOEIC sendiri, ini sih aku belum pernah tes, tapi udah mencoba melihat soal-soal untuk di TOEIC ini sendiri. Well, The Corner Lovers, jadi tes apa nih yang harus kalian ambil? Nah, buat The Corner Lovers yang masih bingung, pastinya setelah mendengarkan penjelasan aku bakalan tahu tes apa yang diambil. So, kalian harus perhatikan dulu kalian mau kemana, and then tujuannya untuk apa, dan juga di persyaratannya itu wajib melampirkan sertifikat apa. For example, kalau misalnya kalian itu di dalam negeri ini ya, diwajibkan melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor sekian. Of course, kalian harus mengambil tes TOEFL. And then kalau misalnya kalian mau ke Eropa, mau ke UK atau New Zealand gitu, tentunya kalian wajib yang namanya melampirkan IELTS. Untuk skornya sendiri itu depends on penyelenggaranya. Jadi untuk skor berapa itu tergantung si panitianya itu minimal harus berapa yang kita lampirkan. So jangan bingung-bingung lagi ya tes apa yang bakal kalian ambil. Well, itu dia penjelasan antara TOEFL, TOEIC, and IELTS. And thank you so much for watching this video. See you and bye-bye.